Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hayati, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Di sini saya akan memenuhi UTS bimbingan konseling, yaitu tentang memiliki sikap dan kebiasaan belajar positif gitu. Dari kata sikap belajar itu sendiri, yaitu senang atau tidak senang, belajar setuju atau tidak setuju, belajar suka atau tidak suka, maupun itu kepada guru maupun itu kepada materi dan tugas-tugas lainnya. Nah, kata sikap ini adalah belajar dapat diartikan sebagai kecenderungan perilaku ketika ia mempelajari hal-hal yang bersifat akademik gitu. Nah, membentuk kebiasaan belajar itu merupakan dengan hubungan materi pelajaran yang baru dengan materi yang lama atau yang sudah pernah dipelajari gitu. Belajar merupakan suatu proses untuk membentuk konsep-konsep baru atau pengetahuan baru berdasarkan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang sebelumnya yang sudah dialami gitu. Nah, belajar merupakan juga aktivitas individu dalam rangka mengembangkan potensi dirinya gitu, baik menyangkut aspek kognitif, afektif, konatif, psikomotorik, atau melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, dari kata interaksi dalam lingkungan ini itu adalah semisal di rumah dengan orang tua, kalau di sekolah itu dengan guru ya. Nah, dengan belajar seseorang dapat mengetahui banyak hal yang kelak juga akan berkaitan dengan kematangan dirinya sendiri gitu, baik itu individu itu sendiri gitu. Nah, ada juga faktor sikap. Faktor sikap ini dapat menciptakan situasi belajar, mengajar, menyenangkan atau tidak menyenangkan gitu. Bukan saja dari siswa, tetapi juga sebagai guru, sehingga memungkinkan tercapainya efektivitas yang tinggi atau rendah dalam proses belajar mengajar gitu. Nah, sebagaimana yang dimukakan dari Sujana itu 2002, dia mengungkapkan sikap belajar itu pada hakikatnya adalah kecenderungan gitu. Kecenderungan seseorang dalam dalam bertingkah laku gitu, baik bertingkah laku positif maupun negatif gitu. Nah, siswa yang memandang positif terhadap mata pelajaran maka akan diperoleh nilai positif. Tapi sebaliknya, jika siswa memandang secara negatif terhadap mata pelajaran, maka umpan balik ke diri sendirinya itu yang akan diperoleh siswa tersebut, baik dalam bentuk prestasi maupun aplikasi materi, itu akan kurang gitu, atau tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh mereka dirinya sendiri gitu. Nah, keberhasilan belajar seseorang itu yang dibukakan oleh Yusuf 2008 juga dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Nah, dari faktor internal itu mungkin berasal dari dirinya sendiri, yaitu fisiknya yang sehat gitu, memiliki motivasi atau minat yang tinggi, mempunyai keinginan yang tinggi, mempunyai cita-cita yang tinggi. Nah, kebiasaan belajar yang baik, sikap yang positif gitu terhadap materi pelajaran gitu, dan kecerdasan dan tidak mudah frustasi dalam menghadapi kegagalan gitu. Kan ada orang atau seseorang yang emang mereka merasakan kegagalan tersebut tidak diulang lagi, mungkin dia berhenti stuck di sana gitu. Nah, kalau untuk orang yang emang dia berasal dari dirinya kemauannya tinggi, ketika dia mengalami kegagalan itu akan mencoba dan terus mencoba. Nah, sementara itu faktor eksternal yang mengandung keberhasilan belajarnya itu diantaranya ada lingkungan keluarga yang harmonis, perhatian dari orang tuanya itu cukup gitu, fasilitas belajarnya yang sangat memadai, dan iklim kehidupan di sekolahnya pun dia kondusif gitu, tidak berantakan, tidak ada yang mengusik atau menjadikan dirinya tuh tidak nyaman gitu berada di sekitar sekolah gitu. Nah, itu sikap belajar itu sendiri pun ada kecenderungan peserta didik untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan belajar sebagai dampak dari
mereka pandangan perasaannya terhadap kegiatan belajar gitu. Apabila siswa memiliki pandangan positif bahwa belajar itu penting ya untuk mengembangkan kualitas dirinya dan mereka senang gitu terhadap kegiatan belajar, maka peserta akan melakukan kegiatan itu cenderung akan melakukan dengan sebaik-baiknya gitu, akan semangat terus gitu dalam menjalankan pembelajaran tersebut. Nah, sebaliknya apabila memandang belajar itu tidak penting dan tidak menyenangkan gitu bagi individunya sendiri gitu, bagi dirinya sendiri, nah maka cenderung malas belajar gitu untuk si siswa tersebut gitu. Nah, sikap dan kebiasaan belajar itu kan merupakan berarti salah satu faktor yang mempengaruhi di mana prestasi belajar mencapai tujuan pembelajaran peserta didik itu akan memiliki setiap dan memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Itu akan menunjukkan bahwa perilaku dalam kegiatan pembelajaran itu secara efektif dan efisien gitu, baik dalam merencanakan kegiatan belajar dan mengikuti kegiatan belajar tersebut. Nah, dalam memahami dan penguasaan materi itu sendiri gitu. Nah, pelajaran serta mempersiapkan untuk mengikuti ulangan atau ujian. Nah, ada beberapa siswa yang emang mereka tidak ketika mau ujian gitu, dia tidak mempersiapkan sama sekali untuk ujian besoknya gitu. Nah, itu kurang efektif ya, dalam sikap diri belajarnya itu kurang efektif gitu. Nah, di sini saya akan membahas sikap dan kebiasaan belajar yang positif akan membentuk karakter yang sangat baik seperti rajin, tekun dan disiplin, tangguh dalam menghadapi hal-hal yang mengganggu kegiatan belajar tuh dia akan tangguh aja gitu, bisa gitu menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, dalam kata itu tuh kayak misal kesulitan dalam belajar atau hambatan emosional, masalah remaja dan stres gitu, dia akan bisa menghadapi itu semua gitu. Nah, serta produktif. Begitu pula sebaliknya, sikap dan kebiasaan belajar itu tidak hanya mempengaruhi prestasi belajar gitu, tetapi juga akan mengaruhi karakter seseorang. Nah, mungkin cuma itu yang saya tahu tentang memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif gitu kan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik, ada kata-kata yang kurang saya menyampaikan gitu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.